Betul. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Kalau ada yes-nya berarti ada teman-teman Hongkong masuk ya. Hadir, Pak. Hadir Hadir, ya. Pak. Harus lebih baik. Yes. Allahu Yes. Akbar. Oh, ini Hongkong KW. Hongkong KW masuk. Oke, Mas kalian. Kita mulakan pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sekalian, pada malam hari ini Rabu, ini HS rutin. Tiap Rabu adalah HS umum untuk semua mitra, semua jaringan. Dan angkat tangan yang baru pertama kali ikut Zoom bareng saya. Ada? Ini kayaknya muka ada, udah sering dengerin ya. Emang nggak pada bosen, Bu? Melihat muka saya tiap hari. Enggak bosan. Nggak ada bosannya dari ilmu, Pak. Enggak bosan, Pak. Biar minum obat, Pak, pagi siang malam. Pagi siang malam. Mutanti ini. Biar apa namanya, nggak muka doang saya yang nongol ya. Kita pakai ini aja ya. Biar mukanya banyak yang nongol. Ya lah, pada keluar semua namanya. Semalam saya udah di open kamera kok nggak muncul, Tat. Oh, ini khusus ibu-ibu aja yang muncul. Bapak nggak usah muncul. Gitu. Aku pakai jilbab sih Itu. Ya, saya lihat. Alhamdulillah, memang hari ini butuh bahagia, butuh dihibur, butuh banyak tertawa gitu ya. Karena tawa adalah salah satu ciri khas bahwa kita itu sehat gitu. Nah, saya lihat pada malam hari ini kita ada agenda yaitu sharing tentang peluang sukses 5S. Ini yang ikut ini rata kan udah agen semua rata-rata ya. Ini yang kelihatan duduk di kuliah, di bangku kuliah. Saya sendiri nggak pakai background, Bu. Kalau pakai background nanti hilang kayak saya, kayak benar-benar duduk di bangku kuliah. Ibu kan belut. Jadi kelihatan ya. Nah, alhamdulillah hari ini, ini alhamdulillah sudah 2 kali. Coba siapa yang baru pertama kali ikut Zoom bareng saya? Ada? Baru tahu? Ada nggak? Atau ini udah sering ikut? Siapa yang belum? Yang malam ini apa yang dari pagi, Pak? Ya pokoknya udah pernah belum ikut kuliah dengan saya. Oh, kalau malam baru kali ini saya. Oh, baru kali ini. Biasanya pagi, Bu ya? Biasa pagi ya? Iya. Oke, saya lihat pada malam hari ini kita ngomong tentang peluang ya. Peluang itu berarti artinya ada sesuatu yang ditawarkan oleh HNI kepada kita semua. Kita semua sekalian. Nah, apa aja peluang itu? Kadang orang melihat HNI itu sekedar peluangnya ya jual beli. Lo jual, gua beli kalau bahasa orang Betawi gitu ya. Tapi tidak hanya itu sekalian, tidak hanya itu. Peluang di HNI itu lebih besar dari itu. Bagaimana hari ini peluang sehat? Tadi barusan saya pulang dari Kopeng, baru masuk rumah jam 7:15 ya. 7:15, beres-beres, terus buka Zoom, saya tinggal makan sebagainya. Dan di Kopeng itu ketemu dengan ibu-ibu rumah tangga, mereka petani sayur. Saya bercerita bahwa sejatinya sekalian, kalau di dalam tubuh di kita itu kalau nanam duit nanam duit itu sepertinya kalau menanam di bank itu justru semakin lama semakin kurang, semakin turun begitu ya. Biar fokus. Jadi kalau investasi itu begini Mas, 3 begitu. Ini bukan salam itu ya, pakai salam begini. Jadi investasi itu 3 gini. Kenapa? Kalau kita nggak bangun investasi dari sekarang, kita nggak bangun bisnis dari sekarang, usia kita semakin lama semakin turun, semakin tua lah gitu loh. Saya ngaku saya udah tua. Muka saya udah beda banget sama 10 tahun yang lalu. Meskipun dengan Pak Isnadi kayaknya 11-12 Pak ya. Nggak tahu nih dengan Pak Isnadi itu tua saya gitu ya. Karena sekalian, terus
ya pasti kalau sama ibu-ibu yang di sini, saya kenal beberapa ibu-ibu di sini, Ibu Astuti, Bude Murni, ya pasti lebih muda saya. Saya nggak bilang lebih tua Bu Astuti ya, tapi lebih muda saya gitu. Nah, Mas Alian, saya bilang bahwa di dalam dunia kita itu investasi itu ini penting. Kenapa? Karena kita kan hidup di masa depan. 10 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang itu kita akan menjadi tua. Nggak mungkin muda terus. Yang muda-muda nih, ada Mas Siski, anaknya Bu Astuti, ada Mbak Husnul, ada siapa yang masih muda-muda itu nggak mungkin muda terus, nggak mungkin kencang terus kulitnya ya. Tua namanya pastilah, pastian. Bekerut, keriput itu pasti. Mau pakai day cream, night cream sebanyak apapun, tetap aja nanti kalau tua berkeriput juga. Gitu ya. Nah, ketika udah tua, anak-anak hari ini, anak-anak kita udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun mungkin, atau mungkin 3 tahun, atau mungkin yang baru proses ingin punya anak, atau baru proses mencari pasangan begitu. Itu kan udah harus siap-siap. Tadi saya tanya ke ibu-ibu itu. Bu, ibu anaknya usia ini ya, 4 tahun, 5 tahun ya? Iya. Nah, sudah belum direncanakan habis dari sekolah, nanti SMP di mana? SMA di mana? Habis SMA ngapain? SMA ada pesantren, habis itu ngapain? Ayo, kira-kira. Kalau habis kuliah, habis sekolah SMA dan pesantren, lulus ngapain? Ayo, ngapain? Kuliah, kerja, atau KKN, kuliah kerja nyata? Nggak pernah kuliah, kerja nyata terus nggak pernah kuliah gitu. Kalau misalnya hari ini Bapak sekalian, Anda punya anak masih kecil, ataupun meskipun Anda masih single, belum punya anak, tapi kan pasti membayangkan nanti ke depan itu punya anak, anaknya besar begitu. Lalu ketika 10 tahun dari sekarang itu, anak Anda hari ini minta kuliah kedokteran. Berapa kuliah kedokteran pada saat ini? Yang tahu? Siapa yang pengen punya anak dokter, angkat tangan? Ada? Oh, enggak ada, Bu. Enggak pengen anaknya punya dokter. Ada Bu Bulan, 1 orang. Yang lain anaknya pengen apa, Bu? Jadi apa? Polisi, tentara. Dokter akhlak, Tat. Dokter akhlak. Wes, mantap. Kalau saya memang pribadi saya itu dulu pengen banget jadi dokter. Pengen banget jadi dokter. Kenapa? Karena ketika saya jadi dokter itu bisa mengobati semua penyakit diri saya dan keluarga saya. Jadi kisah sedikit ya saya lihat waktu saya menikah itu, karena kita menikah muda, usia 21 begitu ya, punya anak kecil, tinggal di Bogor, begitu anak saya yang pertama sakit. Nah, hari ini udah SMA anaknya. Sakit, panas, kena ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Jadi di bagian sini itu ada sumbatan, ada lendir, ada slam. Zaman dulu saya nggak tahu. Tahunya pokoknya kalau anak saya sakit, berobat. Sakit, berobat. Apalagi dulu di kantor itu, di perusahaan, semua free, total free. Tapi ketika anak saya sakit, istri saya juga sakit juga karena capek, lelah jagain anak gitu kan. Jadi anak itu kalau minum muntah, makan muntah, batuk-batuk. Saya sampai di rumah itu dimarahin sama bapak ibu saya. Karena saya anak pertama, istri saya anak pertama, berarti ketemu pertama. Jadi memang kadang-kadang berantem juga gitu kan, sama-sama anak pertama kan. Egonya kuat-kuatan kadang-kadang. Tapi menariknya saya lihat ketika saya anak pertama, istri anak pertama, maka anak saya itu jadi cucu pertama di keluarga besar saya. Dan keluarga besar istri, itu hutan. Kebayang, saya pulang dari Bogor, terus nyampe rumah udah anak sakit dimarah-marahin sama orang tua. Kamu tuh bisa nggak sih merawat anak? Gitu. Kalau nggak bisa, udah taruh sini aja anaknya. Gitu. Wah, saya sedih banget itu. Satu waktu pas malam di malam hari itu istri saya sakit, panas, anak saya panas, bingung saya mau ngapain coba. Katanya obat, dikasih obat. Dikompres ini udah pas menggigil semua dua-duanya. Yang ada saya nangis gitu loh. Ya saya tuh nggak ada manfaatnya gitu loh. Masa saya nggak ada fungsi apapun, nggak tahu ngapa, cuma bisa diam menungguin aja. 2 orang panas itu. Kalau saya belajar dalam diri saya harus jadi dokter ini. Tapi mengingat saya hari ini adalah seorang lulusan STM, teknik mesin, ya agak jauh namanya dengan dokter. Ya luar biasa, alhamdulillah. Ketika ketemu dengan HNI, saya disebutnya sekarang bukan dokter gelarnya.
Ada yang namanya MMD, mirip-mirip dokter. Gitu. Mirip-mirip dokter. Yang penting mirip-mirip dokter daripada dibilang mirip-mirip dukun begitu. Jadi saya lihat ketika itu barulah hari ini saya paham bahwa sejatinya ada peluang besar selain sejahtera di HNI. Bahwa ada juga peluang-peluang yang kita raih hari ini di HNI. Nah, semoga sekalian ketika ada ngikut Zoom hari ini yang sudah sering ikut, udah pernah dapat materinya, semakin semangat mendampingi mitra-mitranya, membina mitra-mitranya yang belum pernah ikut, semoga tambah semangat ya. Nah, biar semua kenal dengan saya, izinkan saya perkenalkan diri saya dengan video berikut ini. Silakan disaksikan. Every single day, something great. That's my way. I'm gonna make something great. That's my way. Cek satu. Ini kayak ada crash nih, programnya ada yang crash. Nah, memang nggak boleh nyetel video di sini ya. Mohon maaf. Nanti saya berekin dulu laptopnya ini. Ini ada yang perlu diperbaiki ya. Nah, sekalian, saya lahir besar di Semarang, tepatnya di bulan Juli, tanggal 29 tahun 1984. Hari ini menikah dengan putra-putri ada 5. Jadi anaknya ada 5 misalnya ya. Itu ada yang nggak sadar gitu loh. Kayak ini Pak, mukanya kayak ini masih remaja. Ya, itu kan ibu bisa-bisa aja itu ngomong. Ya kalau saya dibandingkan ibu-ibu ya pasti masih remaja. Ibu-ibu udah 60 tahun, saya baru 30 tahun begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan anak ibu ya kita seusia gitu ya. Jadi alhamdulillah tinggal sekarang di Semarang. Kalau pengen tahu alamat saya itu di Bisis Semarang 03. Jadi kalau dilihat Bisis Semarang 03, nah itu rumah saya di situ. Belum pindah, alhamdulillah. Letaknya di gunung, nan jauh di mata ya. Jadi saya lihat aktif di HNI tahun 2012, alhamdulillah hari ini menjadi Royal Crown Executive Director. Gitu. Jadi Royal Crown Executive Director, dan semoga ibu-ibu bapak sekalian yang ikut hari ini, semoga segera Allah karuniakan menjadi Royal Crown Executive. Siap? Amin. Ya, peluang. Makanya Bapak sekalian, kita belajar peluang di hari ini sekalian. Semoga bisa PowerPoint ini ya. Bismillah. Oh bisa, kalau PowerPoint bisa. Kalau video tadi ada yang masalah sendiri. Peluang sukses 5S Bapak sekalian. Peluang sukses 5S adalah yang pertama adalah selamat. Apa itu selamat Bapak sekalian? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamat. Selamat Bapak sekalian. Selamat dunia akhirat. Bahwa hari ini kalau misalnya Bapak sekalian, siapa pengen, kalau ditanya, milih mana? Milih kaya atau milih surga? Mana Bu? Hah? Surga. Dua-duanya. Milih kaya atau milih surga? Dua-duanya. Dua-duanya. Milih kaya masuk surga, Ustaz. Enak banget tuh ya. Kecil kaya raya, muda foya-foya, tua mati masuk surga. Ya itu ada lagi katanya kalau bisa gitu loh. Yang hari ada apa? Yang hari ada itu adalah kecilnya sehat, begitu mudanya kaya, begitu tuanya sakit-sakitan, mati juga belum tentu masuk surga begitu. Nah maka sekalian, kalau kita disuruh milih, memang itu bukan pilihan ya. Kita pengennya ya orang kaya ya masuk surga juga. Seperti layaknya Abdurrahman bin Auf. Seperti layaknya Khalifah Umar bin Khattab. Seperti layaknya Abu Bakar As-Siddiq. Yang mereka orang kaya dan dia selamat. Nah salah satu peluang yang ditawarkan oleh HNI itu selamat Bu. Selamat Pak. Apa selamatnya? Karena halal dan milik Muslim Indonesia. Itu selamat. Selamat ya gitu kan. Ini selamat. Makanya ada di Jawa itu ada banyak yang disebutnya Pak Selamat begitu. Selamat, biar doa itu kan, biar selamat dunia akhirat.
Bayangkan hari ini Bapak sekalian, saya bilang sama Ibu di waktu di pas tadi HS ya, Bu, kenapa sih Bu saya semangat ngejak Ibu hijrah produk ke HNI? Karena Ibu tahu nggak fluoride? You know fluoride? Wah nggak tahu Pak, fluoride itu bahaya loh Bu. Itu kalau dikonsumsi oleh orang nggak tepat itu, fluoride itu bisa merusak tubuh. Gitu. Fluoride itu adalah kandungan dari racun tikus, sodium fluoride. Gitu. Nah, kalau ibu-ibu misalnya, terus setiap hari pakai fluoride gimana? Nah, saya tanya, Rasulullah itu kalau setiap hari pakainya apa? Fluoride atau pakainya pasta gigi biasa atau siwak? Pakai siwak. Nah, di HNI ada siwaknya. Lalu mbah saya itu lebih sering giginya lebih bagus. Itu karena nyirih. Tahu ya, nginang kalau bahasa orang Jawa. Itu gigi bagus. Nah, di HNI itu ada pasta gigi yang non fluoride. Terus ada siwaknya, ada sirihnya. Coba Bu, bisa jadi ibu-ibu sekalian itu, Bapak-ibu sekalian itu doa berkali-kali, ibadah berkali-kali itu nggak tembus-tembus ke langit karena masih pakai pasta gigi yang mengandung barang-barang yang tidak dihalalkan. Apa buktinya? Ya buktinya sederhana. Tidak semua pasta gigi itu logo halal. Tidak semua. Kalau hal ini insya Allah dijamin. Kenapa? Punya muslim. Kalau sudah begini, Bapak-Ibu sekalian, konsep selamat itu begini. Coba kalau misalnya Bapak-Ibu makan di restoran, warung makan begitu ya. Yang satu punya non-muslim, dia bersertifikat logo halal, MUI. Yang satu punya Pak Yai. Belum ada sertifikat halal MUI-nya. Kalau suruh milih, makanannya sama, harganya sama, Bapak-Ibu sekalian milih di mana? Milih warung non-muslim yang ada logo halal MUI-nya, atau milih Pak Yai yang belum tersertifikasi halal? Milih mana, Bu? Milih mana, Pak? Pak Yai. Kenapa? Kan belum ada halal MUI-nya. Tapi kan mesti halal. Kalau di situ. Itulah kemudian hari ini Bapak sekalian, karena kalaupun nggak disertifikasi halal ya, orang muslim tidak akan pernah goreng babi, itu nggak pernah. Yang dilema itu adalah teman-teman yang hari ini kerja di Hong Kong. Ini kan ada teman-teman di Hong Kong nih, yang hari ini ikut. Dari 100 lebih orang yang hari ikut itu, kita absen dulu teman-teman yang di Hong Kong. Saya ada apal dikit-dikit ya, karena sering ketemu ya. Siapa aja? Mohon maaf kalau yang belum kesebut ya. Di sini yang teman-teman Hong Kong itu ada Mbak Husnul, satu, terus ada Mbak Listi, terus apa lagi? Apa lagi ya? Aduh, nggak hafal saya. Dua doang yang hafal. Oh ya, Bu Yani Hong Kong, itu. Anggrek Ungu itu Hong Kong. Oh, Anggrek Ungu itu Hong Kong ya. Nah, teman-teman di Hong Kong ini mereka adalah bekerja di rumah majikan mereka, bekerja di bos mereka itu yang notabene bukan Islam. Yang dilema adalah kalau setiap hari itu harus masak masak misalnya ini babi begitu. Dilema banget saya lihat. Asli dilema itu. Betul, Pak. Nah, jadi Mbak Khairul Nikmah itu. Khairul Nikmah ya. Jadi kalau dilema itu gini, megang aja najis, apalagi masak. Nah, maka konsep selamat ini diberikan dalam rangka apa? Kalau misalnya hari ini Bapak sekalian, contoh sederhana begini. Saya kalau ibu saya hajatan nikahan adik saya atau hajatan apapun, itu kalau bikin undangan itu hampir 10.000 undangan. Yang diundang itu temannya, saudaranya, keluarganya besar diundang semua, 10.000. 10.000 undangan itu diundang semua sama ibu saya. Dan semua hampir rata-rata datang. Kehadirannya sekitar 80%. Nah, dari 10.000 itu kan saudara saya semua. Saudara saya semua. Kalau 10.000 itu, pertanyaan begini. Setiap hari pakai nggak odol? Pakai nggak ini, pasta gigi? Pakai sabun? Mohon maaf saya bilang, semiskin-miskin orang di kampung misalnya, itu kalau mandi pasti pakai sabun. Udah nggak zaman sekarang lalaran. Kalau zaman dulu lalaran, batu digosok begitu. Pernah ngalamin belum?
Mandi di kali pakai batu digosok begitu. Pernah? Pak, pernah. Pernah ya. Nah, itu kan digosok begitu. Terus pernah ngalamin nggak? Itu batu bata atau genteng itu ditumbuk buat gosok gigi. Pernah? Pernah. Pernah ya. Berarti kalau yang pernah itu artinya apa? Artinya sudah tua gitu ya. Itu keramasnya pakai merang gitu kan. Itu zaman dulu saya lihat. Tapi zaman sekarang mana ada. Coba kalau dari 8.000 itu 800 orangnya aja 10% itu saudara-saudara saya itu memakai produk HNI, sabunnya, odolnya, deterjennya, pembalutnya, pampersnya, minyak telon, minyak kayu putih, terus ada kopi, susu, masker, hand sanitizer, MHS, zaitun, banyak macam-macamnya sampai dengan produk halmor.id itu masing-masing 1 juta aja, maka saya udah punya omset 800 juta rupiah. Yang menarik adalah Bapak sekalian, itu mereka orang-orang itu 800 orang itu tidak harus belanja ke saya. Tidak harus beli ke saya. Bisa beli dimanapun. Contoh nih teman-teman Hong Kong nih, banyak ya. Dia udah di-absen sama kepala sukunya. Kepala sukunya 2, Mbak Usu sama Mbak Listi nih. Kepala sukunya. Itu kayak Mbak Usnu, Listi, Mbak Karsi, Bu Khayo Nikmah, Anggrek Ungu, Bu Yani, Mas Ruroh juga. Nah itu mereka juga pakai produk HNI. Meskipun ada jauh di sana, di Hong Kong sana. Saya tanyakan, itu kapan ngirimnya? Ngirimnya itu paling lambat itu Jumat pagi dari pusat. Sampai sore hari Ahad. Dikirim langsung dari Indonesia. Jadi mereka bangga memakai produk asli Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, apalagi produk itu punya bukan asli Indonesia aja, produk yang diproduksi oleh Muslim Indonesia. Dan kalau yang diproduksi Muslim Indonesia, saya lihat nggak mungkin itu tercampur barang haram. Gitu. Nggak mungkin. Maka mereka tenang, pakai sabunnya tenang, pakai sampo-nya tenang. Apalagi beberapa lipstik itu mengandung bahan namanya babi untuk lipstiknya itu. Coba ibu-ibu kalau pakai lipstik dari bahan babi gitu, terus nyium suaminya, jangan suami orang ya, suaminya sendiri dicium gitu. Kira-kira suami ibu dicium siapa? Cium siapa Bu? Dicium babi. Ini yang ngomong bukan saya ya, mohon maaf, saya nggak berani ngomong. Nah itu tuh nggak pernah cek Bu, coba ibu cek lah. Coba kalau hal ini kita pindahkan itu produk-produk yang kurang halal itu kepada produk yang terjamin halal, Bu. Ibu punya cucu. Coba. Orang kalau kita mati itu, kalau meninggal itu cuma bawa 3 hal. Cuma 3 hal aja. Mobil dibawa nggak Bu kalau mati, Bu? Mama. Hah? Mobil kalau kita mati bawa nggak mobilnya? Enggak. Dibawa Bu, dibawa mobilnya. Kalau mobilnya diinfakkan ke jadi ambulan, mobilnya jadi mobil darurat, dibawa ke mati. Rumah dibawa nggak ke mati? Bawa nek di itu wakafkan. Ya itu maksudnya. Coba kalau orang yang udah meninggal hari ini Bu, dibangkitkan lagi di dunia ini 5 menit aja, apa yang dikerjakan sama mereka? Apa ya? Sedekah, bikin amal jariah Bu. Supaya apa? Supaya begitu dia meninggal di kubur itu amal jariah itu terus mengalir pahala buat dirinya. Karena kita itu sekalian itu tidak akan pernah bisa memenuhi jatah surga kita kalau dengan hanya ibadah madu saja. Sholat, puasa, itu kadang-kadang sholatnya kita nggak khusyuk, kadang-kadang puasanya juga kadang-kadang nggak khusyuk, apalagi saya lagi puasa, terus jalan di mau HS naik mobil, lihat ada mbak-mbak pakai you can see gitu kan, istighfar tapi tetap dilihat gitu. Itu kan udah berkurang pahala puasanya begitu. Seperti itu bahasa lian. Tapi kalau kita dengan amal jariah ya, amal jariah itu seperti kita nyumbang ke masjid, seperti kita bikin masjid gitu kan, kita nyumbang sekolah dan sebagainya, itu dia akan terus. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga itu ilmu yang bermanfaat. Saya tanya bahasa kalian, dari 3 hal itu yang menjadi investasi kita di akhirat,
sampai nanti meninggal itu, yang paling susah di mana? 3 itu. Yang mana, Bu? Anak soleh, sedekah amal jariah, atau ilmu manfaat yang paling susah? Anak soleh. Anak soleh, kenapa? Nah, anaknya itu saya lihat hari ini tidak dipenuhi asinya selama 2 tahun. Begitu sekian bulan dikasih sapi. Makanya anaknya putih ginu-ginu, mulus. Terus kalau disuruh moh, ayo deh sholat moh, ya kayak sholat sapi. Kenapa anak hari ini banyak yang itu? Karena tidak disusui dengan baik dan benar. Banyak banyak ibu-ibu itu yang memilih untuk bekerja, menutupi kekurangan ekonomi di rumah, meninggalkan anaknya. Padahal itu susulah anakmu selama 2 tahun. Itu bukan kata saya, Bu, kata Al-Quran. Dikasih susu sapi, padahal susu sapi itu saya lihat tidak bagus buat anak-anak. Kenapa? Ini penting saya sampaikan bahwa sejatinya adalah di dunia ini kita tidak sedang kondisi nyaman. Begitu kita ambil odol aja, odol punya siapa itu? Ada apa di dalamnya itu? Saya nggak menjelaskan merek, tapi ini penting. Saya sampai bilang sama ibu-ibu gini, coba Bu, ibu di rumah pakai odol yang mengandung fluoride. Padahal arahan dari Ikatan Dokter Gigi Indonesia mengatakan bahwa Ikatan Dokter Gigi Indonesia mengatakan bahwa orang Indonesia itu baiknya lah memakai pasta gigi yang non fluoride, non deterjen. Ini saya khawatir kalau saya screen lagi bisa nggak ya? Saya udah siapin videonya, mungkin nggak ya? Coba ya. Oh, bisa kayaknya. Semoga bisa sekali ya. Doa ya Allah. Ini kayaknya saya harus banyak istighfar biar bisa. Gimana videonya tadi ya? Nah, ini bisa lihat. Silahkan Anda saksikan sendiri. Loh, bentar. Sebentar. Don't you want to teach? Saya ulangi. It says, warning. Keep out of the reach of children under 6 years of age. Don't you want to teach your kids to brush their teeth? Keep out of it. You can't give them toothpaste. But you're told that they need the fluoride so that they get healthy teeth and no cavities, aren't you? Well, listen to this. If one that is used to brushing is accidentally swallowed, mind you, kids don't have the capability yet of spitting out this toothpaste. If it's accidental, but they flavor it like candy, they make it look like candy. If it's accidentally swallowed, get medical help or contact the poison control center right away. Did you know there was poison? They mark it, they tell you so. Yang bilang tadi berkerudung nggak, Bu? Tidak. Muslim nggak dia? Bukan. Orang HNI nggak yang ngomong? Bukan. Itu dia bilang bahwa saya bahasa Inggrisnya nggak bisa, mohon maaf. Nggak bisa bahasa Inggris, saya malu daripada saya salah, nggak usah ngomong lah. Ya, jika tidak sengaja tertelan, maka segera dimuntahkan, dikeluarkan, atau segera hubungi ahli racun. Artinya adalah itu ada racunnya. Dan itu ya itu kan udah viral di media sosial, udah viral di media sosial. Jadi saya tinggal nyomot, saya share di sini. Itu udah kelihatan banget itu pasaginya apa mereknya. Coba ibu-ibu sekalian, kalau kayak gitu terus selamat nggak kita di dunia ini? Jadi ibu-ibu jangan, aduh Pak, ini banyak yang meninggal Pak, ini banyak banget ya. Bukan meninggal itu bukan karena apa-apa, bukan udah waktunya, udah takdirnya. Memang biasanya meninggal itu udah ajalnya, udah waktunya. Memang biasanya Bapak Ibu duluan baru saya. Gitu. Kalau enggak saya duluan menyelamatkan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Sepakat kan nih? Jadi saya lihat artinya adalah kalau setiap hari itu kan tiap hari diberikan pasagian begitu kayak mana?
Mulai hari ini berpindah pada yang udah jelas dijamin halal. Pasti orang bilang, ya pokoknya kan orang HNI wajar lah promosi HNI. Ya emang kenapa kalau saya promosi? Emang salah? Kalau orang Islam itu nggak mau bisnis, saya lihat, maka bisnis itu dikuasai orang lain. Abu bin Auf diberikan perintah kepada Rasulullah langsung bahwa segera kalahkan pasar Yahudi. Kenapa di pasar Yahudi itu banyak hal yang tidak baik gitu. Beliau bikin pasar yang luar biasa, pasar Islam namanya, pasar Ansor, Bang Guru. Jadi artinya bahwa sekalian hari ini, karena kita pengen selamat, bagi saya pengen selamat, maka pastikan setiap hari yang kita konsumsi adalah produk yang halalan thayyiban. Kenapa? Karena kita udah jelas di Al-Quran bahwa al halalul bayyin wa haramun bayyin wa bainahuma mutasabihat. Bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang tengah-tengahnya itu subhat. Jauhilah yang subhat, karena subhat itu mengeraskan hati. Dilakukan dari surat Al-Baqarah. Ini bukan kata saya, Bu. Bukan kata saya, ini kata Al-Quran. Hai manusia, makalah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Bayangkan sekalian, apa hubungannya dengan produk yang harus kita konsumsi halal thayyiban dengan langkah setan? Jangan-jangan yang haram itu masuk kepada yang setan-setan begitu loh. Yang kedua adalah Al-Baqarah 173. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa makannya bukan karena keinginannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Maidah ayat 88, dan makalah dari apa yang telah diberikan kepadamu sebagai rezeki yang halal thayyiban, halal baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Baik sekalian, makan halal dan baik hubungan dengan takwa. Kalau nggak salah kalian sudah pelajaran dulu. Saya kan bukan ustadz, Bu. Mirip ustadz. Baunya doang. Baunya ustadz begitu, daripada ustadz yang bau gitu ya. Artinya begini sekalian. Kalau kunci takwa kan menghindari apa yang dilarang, menjauhi apa yang dilarang, dan menjalankan apa yang diperintah. Dan kalau udah jelas-jelas itu barang haram, jangan dikonsumsi. Karena tidak ada kesehatan, tidak ada kesembuhan, tidak ada kebahagiaan dari sesuatu yang haram. Sepakat? Halo Bu? Kok jadi diam semua ini? Mana orangnya tadi? Ada 114 orang yang diam semua ini. Nyimak, Pak, nyimak Ya. tenang, Nah Pak. kalau hari ini sekalian, odolnya nggak jelas halalnya, sabunnya nggak jelas halalnya, sampo-nya nggak jelas halalnya sekalian, deterjennya nggak halal, uang hasil dari ini nggak jelas halalnya gitu. Lalu gimana kita mau pertanggungjawabkan diri kita pada SWT? Gitu loh. Tapi kalau saya memakai produk yang terjamin kehalalannya dari Muslim Indonesia, halal thayyiban, saya tenang sekalian. Bukan hanya sekedar masalah seleri, bukan hanya sekedar masalah uang, bukan hanya sekedar saya kena LED, enggak, dari dulu saya. Ketika dulu awalnya saya nggak punya uang untuk beli kopi Sevel, PGH dan sebagainya, karena merasa mahal gitu. 5.000, 6.000. Sampai saya mikir, kalau saya nggak berubah dengan memakai kopi Sevel, saya nggak pakai PGH, terus sampai kapan saya itu bilang mahal terus? Sudah berapa lama kita memakai produk-produk di luar itu? Yang den-den itu. Yang boboy itu, misalnya, sabunnya itu, deterjen itu. Sudah berapa lama? Bertahun-tahun. Bahkan berpuluh-puluh tahun pakai terus setiap bulan. Pakai lagi, terus saya pakai. Dapat apa, misalnya? Dapat apa? Hari ini ada Bu Tanti, ada Bu Astuti, ada Bude Murni, Ustadz EF, Pak Yusuf Asin, semua itu pakai produk HNI rutin tiap bulan. Menggantikan produk-produk di luar sana itu. Alhamdulillah sekalian Allah kasih rezeki. Dan mereka merasa bahwa membeli produk HNI itu sangat luar biasa. Terbebas terlepas dari bonus ya. Jadi saya pengen selamat. Kalau anak-anak kita dikasih setiap hari barang-barang yang halal, sekalian, itu maka jadi daging yang halal, berkah. Seseorang itu kan tergantung dengan segumpal daging. Kalau segumpal daging itu bagus, maka baguslah seluruh badannya. Dan segumpal
itu namanya hati. Gimana kita hatinya bisa tenang? Bisa tenang sekalian kalau kita selalu mengkonsumsi barang-barang yang haram. Kalau misalnya kita merasa bahwa PGH itu terlalu mahal, biasa pakai 5.000, kita beli 17.000, mahal itu bukan masalah dompet, masalah mindset. Ulang lagi ya, mahal itu bukan masalah dompet, tapi masalah mindset. Benar-benar. Coba ibu-ibu ditawarkan gamis harga 400.000 sama gamis harga 80.000 atau 70.000, pilih yang mana, Bu? 80.000 aja, Pak. 80.000 aja ya gitu. Kira-kira kalau dipakai enak mana? Yang 400. Iya, karena harga tidak mungkin tidak mungkin ada harga ada rupa. Gitu loh. Ibu pakai jam tangan. Tapi tergantung juga sih tergantung yang pakai ya. Saya pakai jam tangan 70.000, katanya jamnya jutaan rupiah. Apa bedanya pada jam tangan 70.000 gitu loh. Ya karena saya bilang bahwa orang-orang yang ibu-ibu nih penting, yang mungkin ibu-ibu ada beberapa di sini kan kaya-kaya, Bu. Orang kaya nih, ibu nggak usah terlalu beli emas mahal-mahal, Bu. Beli yang KW aja. Emas yang ada hari ini itu jual aja, disedekahin, beli emas KW. Biar gak stres. Kenapa saya lihat kalau emas KW itu dipakai orang kaya itu pasti disangkanya itu emas asli gitu. Dan semua orang Semarang itu, orang Jawa itu sebutnya emas. Nah, saya emas 80 kilo emas kan mahal ya. Jadi saya lihat penting banget bahwa hari ini kita memastikan setiap hari itu kita menggunakan produk-produk yang halal. Siap? Produk halal itu ada di mana? Kalau tanya, Pak, kalau madu yang asli itu kayak mana, Pak? Madu asli itu gampang. Tapi pengen tahu caranya, Bu? Pengen tahu beda ini madu asli dengan madu palsu? Ini serius loh, serius kan sebenarnya saya. Pengen tahu nggak? Ada di channelnya yang asli. Ada logo HNI-nya. Nah itu. Kalau madu asli itu ada logo HNI-nya, Bu. Pasti asli itu. Jamin 100% asli. Karena dia perusahaan internasional. Produknya udah sampai Hong Kong. Kalau nggak asli, benar-benar asli, wah, bunuh diri perusahaannya. Dia tanya, Mbak, madu asli itu kayak mana? Oh, madu asli itu yang ada logo HNI-nya. Itu belinya di mana? Belinya di stok HNI itu. Di mana letaknya? Itu ada tuh di situ. Nah, gitu. Biar murah pakai kartu diskon. Selamat Mas Alian. Saya pengen membuat orang selamat. Saya dan saya sendiri harus selamat. Makanya kenapa kalau kita itu berdoakan Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamat dunia. Itu pertama. Maka dibandingkanlah selamat itu kata kunci, kata jari kelingking. Coba angkat jari kelingkingnya. Jari kelingking itu buat apa, Bu? Buat apa jari kelingking? Betul, Bu? Jari kelingking itu kalau sweet nih, kelingking sama jempol menang mana? Nah, kelingking. Kenapa Mas Alian? Karena kecil begini itu menentukan. Coba orang di mana sepreman apapun, kalau ditanya, Bang, ente kalau nanti meninggal gitu, mati begitu, pengen masuk mana? Masuk surga atau masuk neraka? Surga. Tapi dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah ibadah, dia mau bukan masuk surga nggak? Tapi pertanyaan kalian, ada nggak surga dunia? Ada nggak surga dunia? Ada. Kan kita doanya gitu, doanya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu. Jadi kita itu pengen dunia itu hasanah. Hasanah itu kan surga. Surga itu bukan hanya Ya apa sih? Aku kata Bentar. Ini mau di mute all dulu. Saya mute semua ya. Oke. Kalau ada yang mau komen, silakan resen aja dulu, biar tidak terganggu dengan suara yang aneh-aneh. Jadi
Surga itu ada di dunia, ada di akhirat. Jannah yang ada ketulisan jim dalam bahasa Arab itu dia goib. Jin itu goib. Janin goib. Janin itu nggak bisa kelihatan di dalam perut. Meskipun pakai USG bisa lihat. Jannah pakai J juga goib. Sesuatu yang membahagiakan. Nah, bahagia itu tidak harus nanti di surga. Di dunia juga ada surganya. Kalau Bapak Ibu sekalian sehat badannya, uangnya banyak, pasangannya soleh dan soleha, anaknya baik-baik, terus nggak punya utang, bahagia dunia akhirat, begitu. Itu surga nggak? Ya kalau lagi doa begini Bu, angkat tangannya diaminkan. Kalau aminnya baru aminnya nggak pakai angkat tangan, itu baru niat. Diaminkan tuh, amin gitu. Di doa misalnya, oh selamat, semoga segera ketemu jodohnya, amin. Angkat tangannya begitu. Karena saya nggak tahu siapa yang mengaminkan yang terbukti. Artinya Bapak sekalian penting banget bahwa hal itu wajib. Dan saya nyaman di HNI karena apa? Produknya terjamin halal thayyiban. Peluang yang paling besar di sini halal. Selamat. Sepakat dengan saya? Ya sepakat, yang pakai video angkat jempolnya. Nah, biar kelihatan kita pakai ini ya, ruang kelas. Pakai ruang kelas. Nah, biar kelihatan semua. Sepakat ya? Nah, kan jadi kayak kita lagi kuliah kan? Kalau yang pakai virtual background nanti kayak saya duduk di kursi, persis duduk di kursi. Oke, jadi Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamat dunia akhirat dengan konsumsi produk halal. Itu pertama. Yang kedua apa? Wa fiata bijasad, jari kelingking. Ayo angkat jari kelingkingnya. Jari kelingking lagi. Jari manis. Jari manis, Bu. Manis. Nih. Jari manis itu apa? Saya lihat semua yang manis-manis, semua yang enak-enak itu dia adalah yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang apa? Sehat. Sehat, benar? Benar, Bu. Makanya kenapa, Bu? Kalau pasangan itu diidentikan dengan jari manis. Coba. Ibu-ibu kalau pakai cincin di mana? Di tengah atau di jari manis? Kalau pakai cincin. Kalau tunangan. Nah, jadi sini kan jadi manis kan? Karena begini konsepnya. Ayo belajar, kita belajar begini Bu. Tangan jari tengahnya ditekuk. Jari tengahnya ditekuk. Tangannya dua-duanya begini. Disatuin. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya. Ini Bu. Jari tengahnya tekuk, tangannya begini. Nah, oke. Saya lihat ya. Ini jempol ini ibaratnya lah ibu bapak. Ibu bapak. Sekuat-kuatnya kita sayang sama ibu bapak kita tetap pisah. Mudah kan pisah kan? Kalau menikah ikut suami atau meninggal pisah. Gitu. Jari telunjuk itu adik kita, saudara kita. Sesayang-sayang kita sama adik kita sama kakak kita pasti pisah, benar? Ada yang serumah sama adiknya? Jarang toh? Nah, yang ditekuk itu kita, maka dihilangkan. Kenapa dikasih cincinnya itu di jari manis? Karena jari manis itulah pasangan kita, sekalian. Yang kecil ini anak kita. Ibu sayang banget sama anaknya, tetap pisah. Pisah nggak bisa, udah pisah pasti dia. Tapi yang lengket tidak akan pisah mana? Jari manis. Coba ibu dalam posisi begini, bapak dalam posisi begini, coba dibuka jari manisnya. Bisa nggak? Bisa nggak? Sekuat apapun nggak akan bisa. Itulah kenapa identiknya itu kalau pakai tukar cincin itu taruh di jari manis. Sekarang ini pasangan kita yang manis-manis begitu. Itulah kenapa Bapak sekalian pentingnya bahwa yang akan menemani kita sampai mati adalah pasangan kita. Anak gede dia nikah lepas. Tapi pasangan kita itu akan menemani sampai mati bahkan sampai ke surga. Maka ciptakan surga di dunia dengan cara apa? Mengkonsumsi barang-barang yang halal. Suaminya pulang kantor itu, Bu, kasih kopi Sevel. Jangan kasih kopi yang lain. Gitu. Nanti jantungnya nggak kuat, asam lambungnya tinggi, naik, bisa meninggal. Kalau ibu-ibu kan kalau suaminya meninggal, belum tentu menikah lagi, benar? Benar. Tapi coba tanya Pak Sobari. Tanya sama Bapak di sini. Kalau Bapak itu istrinya meninggal, kira-kira gimana? Halo?
Gimana kalian? Jangan kan meninggal Pak, belum meninggal aja ini udah ada calonnya begitu kan? Nah, maka saya lihat dijaga itu dengan semua produk-produk yang halal thayyiban. Halal thayyiban. Jangan sampai satu kali pun tidak thayyib. Ya halal tapi nggak thayyib. Contoh lah mie instan. Ibu coba makan mie instan tiap hari. Gimana kak saya? Anaknya tiap pagi sih mie instan terus setiap hari. Kayak mana? Thayyib itu sehat. Makanya kenapa saya senang? Karena konsumsi yang thayyib. Ini ada kopi Sevel. Kopi Sevel. Kopi Sevel bisa lihat. Halal nggak kopi Sevel? Halal. Thayyib apa sekalian? Thayyib. Diminum berkali-kali pun nggak masalah. Makanya senang kalau saya di rumah itu nyampe rumah, udah dibikin kopi Sevel. Minum, bismillah. Enak. Bahkan ada orang nanya, Pak, itu kopi Sevel boleh nggak diminum anak kecil? Oh, jangan anak kecil. Anak dalam kandungan aja boleh. Sehat. Siapa merasa begitu gabung HNI merasa lebih sehat, angkat tangan. Angkat tangan. Ada ya? Sehat jiwanya, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat semuanya kan? Lalu yang ketiga adalah smart. Peluang smart ini penting. Hari ini misalnya saya hanya lulusan STM. Tapi hari ini bisa berbicara di depan Bapak sekalian yang mungkin hari ini lulusannya S1, S2 dan sebagainya. Kenapa? Karena saya punya ilmu. Dari mana ilmunya? Dari HNI. Lalu yang ujung telunjuklah sejahtera. Nah, ini penting. Apa kata kunci sejahtera? Siapa yang pengen sejahtera? Tulis di chat. Tulis di chat sekalian. Siapa yang pengen selamat, sehat, smart dan sejahtera? Tulis nama sama daerahnya dari mana. Lalu kita aminkan bareng-bareng. Tulis di chatting. Bu Tante Sipa Depok, Bu Epiana Genuk Semarang, Bu Rosi Lampung, Bu Puryanti Semarang. Wah, langsung cepat. Wah, langsung banyak semua. Itu. Nah, semua pengen sehat. Semua pengen sejahtera. Bayangkan dua jari ini sama jari ini. Antara selamat, sehat, smart dan sejahtera. Orang punya harta Bu sejahtera Bu, tapi dia bodoh. Capek nggak? Capek dipintain orang terus. Orang dia sejahtera tapi sakit-sakitan. Mau? Maka konsep smart hari ini saya lihat bagaimana kita pintar itu tidak hanya pintar secara ekonomi, pintar secara bisnis, tapi juga bagaimana kita dikasih ilmu namanya ilmu kesehatan. Melihat telapak tangan, contoh, coba angkat tangannya begini. Angkat tangan ini, lihat di kamera. Saya akan ramal dari jauh-jauh. Oke, ini kayak satu Mbak Husnul, kolesterol tinggi, ujung jari merah-merah. Itu. Nah, itu sering kurangi kolesterol ya, banyak minum air putih. Nah, terus apa lagi itu? Bu Siti Aisyah Rohul Riau. Tangannya kalau kelihatan dari sini pucat ya. Emang anemia, Bu. Pucat kayak di situ pucat. Karena kan jauh. Nah, kalau Bu Sri Mariati ini seringnya ada masalah dengan usus kecil. Loh, tahu dari mana, Pak? Begini ya sekalian. Tangan kita itu adalah ujung saraf dari tubuh kita. Benar-benar. Saraf kita itu 3 ujungnya. Kepala, kaki, sama tangan. Yang bisa dilihat adalah tangan. Karena kalau kepala, dia nggak mungkin juga saya mantengin ibu-ibu kan nggak mungkin juga ngeliatin muka ibu-ibu kan begitu. Tapi kalau lihat tangan itu insya Allah aman. Ya tangan aman. Ya contoh tangan saya Bu. Lihat ya tangan saya mana. Nah ini ada bengkok kan, ini bengkok. Ini bengkok ini tandanya apa? Saya punya masalah dengan usus kecil. Masalah usus kecil saya adalah pernah tipes atau sering berkali-kali kena tipes. Kemarin beberapa bulan lalu kena tipes. Tipes itu bukan karena virus, bakteri, bukan. Asam lambungnya itu merembes masuk ke usus halus. Kenapa? Karena faktor stres. Orang kalau stres, kelihatan di mana, Bu? Di tangan. Ini ada urat biru, hijau, menjalar di tangan. Kalau lihat suami tangannya kok biru semua, hijau semua sini, berarti dia sedang stres. Sedang banyak pikiran. Ibu kalau suami lagi stres, jangan ditanya banyak-banyak.
Udah makan belum? Udah ini belum. Wah, tambah stres ya. Gitu ya. Makanya ada bapak-bapak itu kalau ditanya sama temennya, bro, ente punya masalah nggak berat? Nggak ada masalah berat aneh itu di kantor tuh semua kecil. Terus yang berat mana? Ya berat ini. Dia ambil dompet tuh, dibuka foto istrinya. Ini masalah terberat saya ini. Jangan sampai ya ibu jadi masalah terberat suami ya. Gitu. Nah, kalau mulai ujung jarinya merah-merah begini Bu, itu tandanya kolesterol. Lo tahu dari mana Pak? Sederhana aja. Kolesterol itu kan minyak. Dia membuat darah itu beku. Nah, ujung jari kita itu adalah pertemuan antara pembuluh darah vena dan arteri. Begitu dia berbalik begitu, karena dia lambat jadi mengental. Ketika mengental jadi dia merah ujungnya. Kalau semakin merah, maka semakin kolesterol semakin tinggi. Yang bahaya itu kalau kolesterol ada di jantung, bisa jadi jantung koroner. Masang ring jantung itu nggak murah. Dan biasanya itu penyakit jantung itu adalah silent killer atau penyakit darah tinggi. Nanti jantung itu silent killer, tahu meninggal aja. Nah, maka penting ya sekalian, hari ini kita dikasih smart, pinter, tidak hanya sejahtera, tidak hanya punya uang banyak, tidak hanya punya penghasilan ratusan juta begitu, tapi sejak pinter, smart. Terus juga apa sehat. Ya gak enak juga kalau kita ini kaya Bu, tapi sakit-sakitan. Sedih nggak? Orang punya Alphard, dia nyupir sopirnya, dia naik geledekan, naik kursi roda. Punya rumah 2 lantai, sakit asam urat, nggak bisa jalan, repot. Sakit gigi aja Bu, itu kadang-kadang katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu ya. Sakit hati itu nggak kelihatan Bu. Dan uniknya kalau sakit gigi ya, ibu sakit gigi itu nggak ada jenguk. Sakitnya benar-benar sakit tapi nggak ada jenguk. Coba kalau ibu sakit gigi jenguk, udah gitu kasih jambu biji, dikasihnya apel, repot. Nyelak kemana kan? Makanya kalau misalnya hari ini sehat itu penting. Saya ngajak orang gabung hari ini sederhana kok. Saya pengen Bapak Ibu sekalian menikmati kekayaan Anda dalam kondisi sehat. Jangan sampai ketika muda susah payah, kerja keras, makan enaknya ditahan karena banyak cicilan. Begitu udah tua, makan enak nggak boleh. Coba ibu-ibu yang masih punya ibu. Ibunya boleh nggak makan emping? Makan daging, minum manis, makan macam-macam itu. Dulu waktu kita kecil, beliau bela-belain dagingnya dikasih ke kita, bela-belain semua kenikmatan itu dikasih ke kita. Begitu kita udah punya harta, pengen memanjain beliau nggak bisa. Kenapa? Diabetes, asam urat, kolesterol, jantung. Gitu. Nah, barang siapa yang memupuk penyakit, maka dia akan mengambil penyakit itu nanti di akhir hayat dia. Gitu. Makanya harus dimulai dijaga, Bu. Ini kalau nggak dijaga nih, hati-hati. Kalau nggak jaga, hati-hati. Bayangkan hari ini, mungkin hari ini masih muda-muda ya, masih muda-muda. Tapi kalau nggak dijaga, Mas kalian, saya bilang begini, yang rajin olahraga itu siapa? Anak-anak muda. Begitu udah punya anak, punya istri, udah nggak jarang olahraga lagi. Udah capek gitu loh. Maka oleh sekalian, konsep sehat gitu dan selamat pasti. Kita pengen semua itu kita ada dan kenapa? Karena kita bersaudara. Itu kenapa kita kalau selamat sendiri nggak enak, kalau sehat sendiri nggak enak, kalau semangat sendiri nggak enak, kalau sejahtera sendiri nggak enak, maka kita bersaudara. Kita pengen saudara kita sejahtera. Saya pernah bilang sama mitra saya yang pengusaha, Ibu, saya tanya pada Ibu semua hari ini. Ibu punya duit banyak, punya perusahaan gede. Pertanyaannya, bagaimana nasib keluarga Ibu? Adik-adiknya gimana? Kakaknya gimana? Apakah semua kaya? Enggak, Pak. Saya itu punya mobil sedan, Mazda X5. Sedan tuh. Itu kalau hari Lebaran itu sampai bagasinya aja ada orangnya. Karena saking pengen pada naik mobil semua. Maka sekarang saya beli Luxio yang gede biar nanti kalau keluarga ikut itu bisa naik semua. Saya punya 7 saudara. Yang paling kaya saya. Nah, kalau kita kaya sendirian, saudara kita belum tentu bisa ikut kaya. Tapi kalau di HNI misalnya ada Pak Rofiq dengan Pak Basit, kakak adik. Pak Firly dengan almarhum Pak Jen, kakak adik. Ada suami istri Pak Sudarmadi dengan Buratu Ira. Bisa kaya bareng-bareng.
Itu kenapa pentingnya bersaudara. Kita pengen sejahtera bareng. Kalau Bapak Ibu sekalian punya mobil Alphard, tapi nggak punya parkiran, tinggal di kampung, stres. Itu mobil apa kebalik tuh bingung apa namanya? Bingung ngecatnya. Tapi kalau satu kampung mobilnya Alphard semua, tenang, Bu. Benar-benar. Itu kalau misalnya di kota wisata, kota legenda, di BSD, yang mobilnya mewah-mewah itu, parkir mobil Alphard di pinggir jalan biasa aja. Kenapa? Mereka mobilnya Lamborghini, Ferrari. Coba kalau kita di kampung, mobil kita paling bagus, parkir di pinggir jalan, udah stres itu. Mikir nanti kalau anak-anak main gimana, wah macam-macam. Kalau kaya sendirian di kampung itu, nanti disangkanya apa? Disangkanya punya pesugihan. Ayo, siap-siap itu. Siapa yang dirasa begitu? Oh, ini jangan-jangan dia ada meninggal tuh gara-gara dikorbankan karena masih itu begitu. Maka kita pengen kaya bareng-bareng, sejahtera bareng-bareng. Apalagi yang ketiga, smart, pinter. Kita pengen pinter bareng-bareng. Semua itulah 5S. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat. Wa fi'atan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, dan semua karena pengen bersaudara. Saya tertantang sekali bisa lihat dengan teman-teman Hong Kong. Semoga teman-teman Hong Kong ini segera bisa pulang Indonesia dan pulang dalam kondisi jadi LED, amin. Karena mereka perjuangannya luar biasa. Kadang-kadang ikut Zoom gini sambil nyupir. Saya bilang, nyupir apa sih, Bu? Nyupir itu nyuci piring. Oh, nyuci piring, sambil nyuci piring. Mereka nge-zoom sambil nyuci piring misalnya. Itu luar biasa, sambil lipat baju gitu kan. Sambil gosok gitu. Nah, itu yang kemudian hari ini perjuangan mereka luar biasa. Dan kalau mereka bisa pulang ke Indonesia dan kondisinya adalah jadi LED, itu luar biasa. Jadi peluangnya adalah 5S itu sekalian, 5S. Selamat, sehat, smart, sejahtera, dan saudara. Dan konsep smart ini sekalian, maka besok hari Kamis malam itu saya mengadakan materi training yaitu tentang melihat penyakit lewat telapak tangan. Jadi yang tadi saya ceritakan itu sedikit, itu detail nanti pelajari dari mulai melihat asam urat, diabetes, kolesterol, potensinya di tangan kita bisa kelihatan. Coba Bapak sekalian, kalau misalnya Bapak sekalian lihat itu, cek asam urat, cek kolesterol, cek diabetes berapa kira-kira? Udah rasa ribu toh. Kalau kita bisa cek sendiri, maka kita bisa ngecek setiap hari, setiap saat kepada siapapun. Dan besok itu acaranya gratis. Free, nggak bayar. Via Zoom. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah Anda di AVO itu sudah TP pribadi minimal 200 poin. Jadi mereka yang sudah 300 poin, 200 poin bulan Agustus ini sampai besok itu boleh ikut acara Zoom. Nanti linknya akan saya kasih ke mentor Bapak sekalian. Itu. Jadi kalau saya begini, saya anak STM, nggak punya pendidikan tinggi, tapi saya bisa belajar melihat telapak tangan itu dari mana? Dari HNI. Dan saya pengen ajarkan pada semua. Siap ikut? Milih mana? Milih bayar atau milih gratis? Kalau gratis, silakan sekalian TP minimal 200 poin. Yang udah 600 poin gimana? Udah cukup. Tinggal nanti minta linknya ke mentor masing-masing. Oke ya. Nah, nanti kita akan lihat siapa orang-orang yang sudah hijrah produk bersama HNI. Seperti itu Bapak sekalian materi kita pada malam hari ini, dan kita lanjut sesinya tanya jawab. Sesi tanya jawab Bapak sekalian. Saya akan nyalakan mic-nya. Nyalakan mic-nya. Silakan yang mau bertanya tentang terkait materi kita pada malam hari ini, boleh silakan nyalakan mic-nya atau tulis di chat. Monggo, silakan. Pak M. Ali Mansur, ada pertanyaan Pak? Udah open mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ustaz, gimana kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Alhamdulillah. Hari ini. Jadi besok diusahakan bisa join bersama Ustadz nih. Amin, amin. Ada pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana kalau long COVID itu kan ada sesak nafas ya. Nah, mohon maaf Pak Ali, suaranya putus-putus Pak. Sudah berapa bulan ya?
sudah ngos-ngosan. Solusinya ya ganti posisi ya. Nah, ini Ustadz. Jadi terapi untuk long COVID itu sudah 8 bulan, masih ngos-ngosan. Ikhtiarnya yang sudah dilakukan adalah sudah pakai spirulina, EGM, Prokumin propolis, gitu ya. Nah, setiap pagi sudah minum kopi HC. Apakah masih ada yang kurang, Ustadz? Dan untuk bekam biasanya sebulan sekali. Mohon arahannya, Ustadz. Terima kasih. Ya, siap. Sama-sama, Pak. Oke, yang pertama kalau untuk masalah pasca COVID ya, atau bahasa sebenarnya alumni COVID. Itu memang COVID itu, corona itu menyerang bagian paru-paru. Sehingga udah dari sakitnya luar biasa. Ini buat apa namanya? Buat nafas juga berat begitu. Nah, yang pertama dipahami adalah adakah penyakit penyertanya sebelumnya? Apakah asma, diabetes, jantung dan sebagainya? Adakah penyakit itu? Itu pertama. Ada. Pak. Itu difteri. Oh, difteri. Berarti bakteri ya. Tandanya berarti imunitasnya rendah. Saya pribadi pernah mengalami semacam COVID di Juni kemarin. Pusingnya luar biasa, kepala nyut-nyutan, lidah pahit, malas makan, lalu dada sesek, kalau batuknya sampai ngekil ya, sampai keluar angin, keluar keringat dingin, nggak mau apa-apain, tiduran aja. Begitu selesai itu saya gempur heba itu, alhamdulillah 2-3 hari itu mulai membaik. Saya itu dada itu sakit di sini, sakit banget. Buat lari Pak, lari aja itu nggak kuat, sangat berat banget. Nah, salah satunya adalah yang saya lakukan adalah pertama selain konsumsi herba, itu Prokuminnya itu saya coba teteskan di bawah lidah. Jadi ini lidah, di bawah lidah ini, di sini bawah lidah ini. Di bawah lidah itu ada reseptor yang langsung masuk ke jantung, Pak. Sama ke paru-paru. Nah, berapa kali yang diteteskan itu 5 tetes, 5 sop ini. Ini 5. Tetesin. Tidak hanya diminum biasa, tapi ditetesin supaya masuk paru-paru. Kalau diminum biasa, dia akan mengalir kemana? Ke usus halus dulu, proses dulu lama, dan keteserapannya beda. Tapi kalau ditetesin langsung masuk ke jantung dan paru-paru. 5 pagi, 5 siang, 5 sore. Nah, gitu. Yang pertama. Yang kedua, sering berjemur. Minum susu kambing lebih sering. Terus saya biasa kalau malam, itu saya balurin MHS hangat di dada saya, lalu saya selimutan. Jadi kalau batuk-batuk jadi berhenti batuknya. Karena dadanya hangat. Paru-paru itu dia organnya dingin. Maka senang dengan sesuatu yang hangat. Nah, sesuatu yang hangat itu ada MHS dihangatin, terus minum herba panas seperti habas. Itu udah cukup. Tinggal perbanyak minum sama usahakan coba dilatih dengan jalan cepat. Olahraga supaya berkeringat. Gitu. Supaya berkeringat. Seperti itu Pak Ali Mansur ya. Semoga ada solusi yang terbaik di situ. Yang penting terus saja dikonsumsi, Prokuminnya ditetesin di bawah lidah. Begitu Pak Ali. Oke, baik, Tat. Cuma ini sudah bulan ke-8, kadang-kadang ngos-ngosannya itu masih muncul, Tat. Jadi ngos-ngosannya kadang-kadang kalau dipakai buat jogging nggak kuat ya berhenti, leren dulu. Ya, berarti satu lagi saya lupa, tambahin deep squat. Deep squat ini sangat bagus untuk mengikat 3 rantai oksigen. Biasanya kan orang COVID itu kan oksigennya itu tidak muncul ya. Nah itu tambahin deep squat, biar oksigennya cepat muncul lagi. Insya Allah. Lagi Pak Ali? Ya, terima kasih Tat. Sama-sama. Dan ada pertanyaan dari Bu Dwi Hastuti. Ini pertanyaan dari konsultasi semua ya. Mohon maaf, pertanyaan dari Mitra. Sekarang lagi sakit kalau makan muntah, badan lemes, panas, terapinya apa ya? Ini coba cek lambungnya. Ini biasanya lambungnya masalah ini. Mual muntah itu lambungnya masalah. Coba berikan sari kurma. Penting, sari kurma diminum dalam rangka untuk mengganti makanannya. Yang kedua, minum gamat sama Magavit sama EGM dicampur.
2 kapsul Magavit cemplungin di EGM, campur begitu jadi kuning gitu diminum. Minum, muntah enggak misalnya gitu. Kalau muntah ganti dengan gamat dengan madu. Biasanya begini ini karena ini faktor asam lambung yang tinggi. Maksudnya ya. Nah, ini ada banyak nih, memang kasus COVID itu banyak. Yang belum normal tuh banyak. Perlu dilatih terus insya Allah. Pak Bambang Budi, bagaimana cara menggunakan MHS yang dihangatkan untuk terapi penyakit? Bagaimana Ustaz? Nah, MHS hangat itu, ini botol MHS, Anda celupin di air panas. Jadi air panas di setengah gelas itu celupin aja botolnya. Yang dipakai MHS-nya, jangan airnya. Nah, itu dibalukan di dada. Di dada. Kalau di dada, itu untuk asma, batuk, pilek, radang, dan sebagainya. Semua masalah batuk itu. Kalau di leher untuk radang tenggorokan, batuk serak dan sebagainya. Kalau di tempat lain itu sebenarnya kalau dipanaskan itu lebih cepat meresap ke tubuh. Satu, yang kedua menghilangkan baunya. Kadang-kadang orang kan nggak suka dengan baunya. Seperti itu, Pak. Suara saya bagus ya? Bagus. Banget, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jadi ada Mom Ana, suara delay. Berarti di Mom Ana aja nih. Ex-COVID. Ya, kenapa Bu? Bu Simariati, boleh silakan. Iya, saya udah nanya di chat itu mengenai orang-orang pada bilang jangan terlalu banyak minum herbal, katanya takutnya ke ginjal, itu gimana nanti saya balas ngomongnya, Pak? Ya, di luar sana itu herba itu rata-rata masih simplicia, Bu. Herba di luar itu simplicia. Simplicia itu artinya masih dalam kondisi aslinya. Misalnya contoh, sambiloto diambil, dikeringkan daunnya, lalu ditumbuk jadi lembut, dikapsulin. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Terlalu keras. Terlalu keras. Kalau saya bilang ya selevel itu pun masih oke dibandingkan minum obat kimia sintetis. Karena kalau herba itu, kalau Anda nggak pernah minum herba, berarti Anda nggak makan nasi dong. Anda nggak makan sayur dong. Kan sayur, nasi kan herbal. Yo. Herba itu kan apa? Dia apa indikasinya? Segala sesuatu yang di alam semesta ini yang mengandung kimia obat satu atau banyak. Itu definisi herba. Jadi kalau herba itu diminum dalam jumlah banyak, itu seperti layaknya kita itu makan lalapan. Makan sayur gitu loh. Nah, uniknya kalau di HNI itu herbanya itu dia moderat. Apa itu moderat Mas kalian? Coba lihat misalnya spirulina. Botolnya dia kedap cahaya. Satu. Yang kedua, itu botolnya itu botol obat. Dan spirulina ini dia yang terbaik. Yang nggak boleh itu kalau Bapak Ibu sekalian konsumsi misalnya sambiloto. Sambiloto kalau diminum sendirian berterusan, yang ada nanti ginjalnya kolap. Karena sambilotonya keras, masih simplicia dan tidak ada herba sinerginya. Kalau androgapis itu dia ada herba sinergi, ada androgapis, ada alang-alang, ada juga pegagan. Jadi dia ada sinergi. Nah, itu kalau dibahas panjang, Bu. Intinya adalah alhamdulillah herba kita itu justru memperbaiki. Karena saya tanya hari ini, nasi goreng, apa vitamin yang ada dalam nasi goreng? Lemak. Manfaat. Ada? Kenyang. Kenyang. Oke, saya tanya lagi yang kedua. Apa manfaat dari bakso dan mie ayam? Lemak sama Kalau makan bakso tiap hari, makan mie ayam tiap hari, kira-kira gimana? Kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi. Cuma enak di mulut, Pak. Enak di mulut. Kalau minum herba tiap hari, kopi Kalau sepon sudah dan sampai sebagainya perut, tiap hari. nggak tahu tuh. Sehat. Nah, sehat artinya adalah memang Bu, gini, cara menghadapi keluhan namanya handling complaint. Jangan sering minum herbal nanti gejala susah. Ya memang begitu, Pak. Emang Bapak punya pengalaman, Pak, untuk itu? Nah, karena siapa, Pak? Begitu tanya aja. Oh, gitu ya. Iya, Pak, kalau memang herba di luar begitu. Tapi alhamdulillah herba HNI beda. Buktinya saya dan keluarga saya konsumsi herba tiap hari dalam jumlah yang cukup banyak, aman sampai sekarang.
Saya minum kopi HNI, Bu, sejak pertama kali gabung HNI tahun 2008 sebelum era HNI sampai sekarang, alhamdulillah masih sehat. Gitu. Jarang sakit. Gitu, Bu ya. Berarti Jamnya semua tuh bahan itu disinergikan semua ya Pak ya, aman ya, disinergikan semua ya. insya Allah aman, aman. Mustika darah boleh nggak diminum anak? Boleh kalau pas sakit kista. Kalau Oh, enggak, kisah juga boleh. Bukan Mustika darah itu bisa untuk pengental sperma. Jadi kalau ada orang yang kurang punya belum punya keturunan dan disebutnya spermanya encer, maka dikasih mustika darah supaya sperma itu jadi kental. Bukan Gitu. terus on ya Pak? Terus on itu buat staminanya. Gitu. Jadi boleh diminum mustika darah. Mustika darah juga sangat penambah beberapa pengalaman itu bisa untuk pengobatan hernia. Nah, dia menguatkan otot. Makanya jangan heran Bu, kalau ibu-ibu mengkonsumsi mustika darah atau mustika darah itu diselipkan di misfinya itu, jadi ototnya jadi kuat. Paham maksudnya ya? Pak, kalau perempuan kan mustika darah kalau lagi datang bulan nggak boleh diminum ya Pak? Nah, itu kalau baiknya memang minumnya harumi. Itu lagi datang bulan. Gitu. Tapi jangan pas bulan nggak datang diminum. Saya udah telat, udah positif, ada minum mustika darah, ya itu bukan solutif namanya. Malah bahaya. Paham maksudnya ya? Udah positif hamil nih, diminum mustika darah, ya nggak boleh. Jadi artinya adalah yang pas menstruasi untuk pengobatan baiknya minum harumi. Kalaupun terpaksa minum mustika darah boleh. Yang penting itu minum air putih yang banyak. Karena mustika darah itu dari getah manjakani yang dia menyerap air. Seperti itu Bu Sri Maryati. Sama Mbak Lusti. Untuk mustika darah yang saya dapat info itu kalau belum menikah katanya nggak boleh ya Pak konsumsi mustika darah. Ya nggak boleh itu kalau belum menikah Bu, diselipkan. Kalau sudah menikah, kalau belum menikah itu minumnya diminum biasa aja, tidak diselipkan. Yang nggak boleh itu ketika kalau kalau belum menikah terus diselipkan itu nggak boleh. Itu. Paham maksudnya ya? Paham. Nggak perlu kan saya jelasin detail kan? Nggak perlu, paham. Oke, lanjut ya. Saya ini baca dulu di chat. Pak, kalau saya dipakai jalan telapak kaki pada ngilu, mandi air dingin nggak kuat, ngigil, sakitnya apa ya? Ini namanya pengikisan tulang atau namanya rematik. Itu akibat apa Bu? Darahnya panas. Darah panas itu dipicu oleh makanan satu, yang kedua asam lambung yang tinggi. Makanya kenapa jadi keropos tulangnya, karena asam lambung itu membuat darah jadi panas. Darah panas, lalu kalsium keluar untuk menetralisir darah panas itu. Nah, ketika kalsium itu keluar menetralisir darah panas itulah jadilah dia jadi keropos tulangnya. Kalau kayak gini Bu, Ibu konsumsi namanya gamat. Tuh. Terus balurkan MHS. MHS itu setiap mau tidur di kaki dihangetin, lalu jangan lupa pakai kaos kaki yang panjang supaya MHS itu tetap di situ. Nah, selain minum kopi, minum juga herba yang lain sesuai selera ya. Misalnya kopi sevel, gamat sama apa begitu silahkan. Itu Bu Eni Sentiani dari Tangerang. Oke. Bu Nani Suryani, mertua sedang menjalani cuci darah, kondisi sekarang perutnya membesar, bengkak, pipisnya sedikit, apa herbanya? Nah ini kayak gini saya lihat, ini penyakit-penyakit kayak gini itu udah kronis gini yang bingung saya, mau diapain begitu. Karena kayak gini itu biasanya komplikasi. Dan komplikasi itu rata-rata karena pikiran awalnya. Stres. Yang pertama Bu, untuk Bu Nani ya, itu coba direlaksasi. Suruh lepasin semua masalahnya. Los, gitu. Jangan los dol ya, di los semua masalahnya, dirilis, banyak istighfar, banyak bersyukur, lalu balukan MHS di perutnya, Nah, coba dilihat, ini pipisnya kenapa kok sedikit-sedikit, apakah ada masalah dengan ureternya atau masalah dengan kencingnya, atau apa bekas operasi atau gimana? Kalau dia cuci darah misalnya tidak boleh dikonsumsi herba yang berat-berat. Minumnya saja itu deep squat.
Coba kasih lihat di Square dulu. Di Square dikonsumsikan sama bauran MHS sama sari kurma buat makannya. Di Square dikunyah atau diminum biasa juga boleh karena ginjal. Nanti lihat reaksinya, perkembangannya. Karena ini udah cuci darah, jadi penyakitnya udah lumayan kronis. Lumayan kronis misalnya. Orang cuci darah itu aja minumnya ditaker. Berapa kencing yang keluar, dia minum segitu. Makanya kenapa sehat itu penting. Jangan sampai, Bu, kita punya harta banyak, kita punya segalanya, tapi kondisi seperti ini. Itu saya bilang bahwa jangan sampai kita waktu muda itu mengorbankan harta untuk mengorbankan kesehatan kita untuk mencari harta. Nanti waktu tua mengorbankan harta kita untuk mencari kesehatan. Jangan sampai. Siap ya? Oke. Lanjut. Kalau saya sering kesemutan kaki dan tangan jika pagi, ya ini berarti ini ya, ketika tidur kita itu darah statis. Statis itu jalannya gitu. Kalau kesemutan tandanya apa? Tandanya darah yang di kaki dan tangan itu di ujung-ujung saraf itu kurang. Bisa jadi karena akibat penyumbatan atau memang karena anemia. Tinggal dicek nanti di tangan. Kalau ujung jarinya merah-merah, itu berarti kolesterol. Kalau tangannya pucat, berarti anemia. Herbalnya beda nanti. Kalau kolesterol, Dipsqua, bauran MHS. Kalau anemia, ya sari kurma, spirulina, bauran MHS juga. Intinya kesemutan itu tandanya apa? Ujung-ujung saraf kita itu kurang darah. Bisa cuma dua aja, pengentangan darah atau anemia. Buriana, Pak mengkudu bolehkah diminum dalam jangka waktu panjang? Mitra kena stroke dan ada riwayat darah tinggi. Ya memang hampir semua orang stroke itu darah tinggi semua. Karena kan pecah polusi dari otak langsung ambruk gitu ya. Mengkudu boleh dikonsumsi dalam waktu lama, boleh. Aman insya Allah. Terus vitamin D di H ini apa ya? Nah, kalau pusing-pusing ambil aja extra food lengkap itu semua. Suami saya ada benjolan di belakang kepala, dekat leher, belakang telinga karena sudah hampir 3 tahun, sekarang agak besar. Kalau saya kasih Karnokap, dosisnya berapa? Kalau besar di belakang itu, paling bagus kasih MHS rutin. Terus coba pakai minum habatus sauda. Produk yang ada habatus sauda itu adalah kopi Sevel, kopi HC, terus ada habatus sauda, Prokomin habatus sauda, terus ada lagi Janati Hot, itu semua pakai habatus sauda itu. Nah, sekalian, kalau bengkak-bengkak begini, itu selain Karnokap juga kasih madu sama pegagan. Berapa dosisnya? Kita kasih dulu 3x2. Gitu ya. Kalau memungkinkan dibekam. Bu Umayyah, nah, baterai habis. Bu Siti Munawaroh, tulang belikat sebelah kiri sering nyeri bahkan sampai ke dada sebelah kiri. Itu kenapa ya Ustaz ya? Ini angin. Kalau mau ngecek angin atau tidak, lihat di tangan. Kalau bintik-bintik putih berarti ada anginnya. Atau kalau enggak di belakang itu coba dikerok. Pakai dikerok itu boleh. Tapi usahakan kerokannya pakai ini, pakai tanduk atau pakai ini, ada kayunya itu. Kerok. Atau kasih MHS rutin. Bisa nanti kalau sampai sakit terus-terusan, coba lihat jari kelingking sama jari tengah. Kalau itu bengkok dua-duanya, kemungkinan ada masalah jantung. Oke. Bu Ria Mariati, ibu saya sering mengeluh kepalanya pusing walau pagi bangun tidur. Waktu pagi bangun tidur. Sebelumnya ibu bekerja keras. Setelah saya suruh istirahat, malah sepertinya sering ada keluhan usia sekitar 45 tahun. Ya, ibu-ibu penting yang biasa aktif terus suruh nggak ngapa-ngapain malah sakit-sakitan nanti. Tetap kasih kegiatan yang tidak membuat dia capek gitu loh. Kalau sering pusing, kepalanya waktu pagi itu pusingnya itu pakai bantal atau tidak pakai bantal. Kalau ibu-ibu pusing waktu pagi pakai bantal berarti darah rendah. Kalau ibu tidur nggak pakai bantal pusing itu berarti darah tinggi. Nah, dua-duanya dicek. Oh, awalnya gula dan ya. Ini kalau tadi Bu Nanisani tadi perutnya bengkak itu karena cuci darah, awalnya gula dan tensi tinggi, ini kayak obatnya terlalu banyak dulu ya. Terlalu sering konsumsi obat kimia, jadi kayak gini sejarah.
Pak, kalau malam enak-enak tidur, tiba-tiba kaki kram, kenapa ya? Kurang minum. Kurang minum misalnya. Kasih MHS di kaki itu, minum air putih yang banyak, kalau perlu minum Dipsqua atau zaitun. Itu. Terus ciri rahim dingin apakah benar? Tulang betis dingin, perut dingin, herbanya apa? MAS. Oh, insya Allah benar, Bu. Bu Epiana. Pak Fauzi, gatal-gatal dan dioles MAS belum sembuh, Pak. Sudah 3 minggu. Kalau gatal-gatal belum sembuh, coba Bapak ngambil Procomin propolis atau Procomin haba sauda. Anda potong itunya, potong cangkangnya itu, lalu dalamnya itu udah keluarin, oleskan di tempat gatal. Atau kalau nggak ada, pakai madu habat. Olesi di situ, insya Allah nanti cepat sembuh. Saya ada beberapa kasus itu yang gatal itu, kasih madu habat langsung, atau Procomin ya, Procomin itu langsung kering dan nggak gatal lagi. Gitu. Berat badan sulit turun, olahraga. Kak, kalau untuk benjolan tiroid, bau MAS-nya bagusnya panas atau tidak? Kak, terus apakah ada efek ke janin jika hamil dalam keadaan punya penyakit tiroid? Nah, baiknya memang kalau punya penyakit tiroid, itu tiroid di sini, itu bau MAS-nya dingin aja nggak apa-apa. Dingin, rutin, terus minum herba dari dalam, dari luar, extra food, andrew, bisa dicampur ya, dicairkan. Nah, ngaruh kan sama janin? Ya pasti ngaruh, karena tiroid itu kan salah satunya fungsinya untuk mengatur pertumbuhan. Khawatirnya kalau tiroidnya bermasalah itu terlalu kerdil atau terlalu besar. Gitu. Segera diserapi ya. Om Ana, resep mengecil perut, konon dengan olesan MHS dipanaskan, dibautkan stagen plastik uap. Nah, kalau perut, saya minum zaitun. Zaitun. Karena kalau di perut itu isinya adalah lemak dan kotoran biasanya. Nah, kalau minum zaitun itu nanti dia nih, kalau dikasih MHS terus dibebat begitu memang bisa. Karena MHS itu kan dia ada herba yang panas dalam tubuh, dalam MHS. Jadi yang panas itu masuk dalam tubuh, lalu dia yang panas itu membuat apa? Yang panas itu membuat lemak itu ajer gitu loh, encer. Larut begitu. Nah, salah satunya itu bisa dengan MAS itu dibebat begitu ya, atau yang paling pasti kalau saya pribadi dengan minum minyak zaitun setiap pagi, siang, malam minum. Jadi BAB lancar, lemaknya luntur. Suami ada benjolan landai di punggung sebelah kanan, sudah 2 tahun, kira itu apa ya Pak ya? Nah, benjolannya gimana? Keras, empuk, atau gimana? Itu bisa jadi itu otot. Apa? Lunak benjolannya. Lunak. Nah, sakit nggak Bu kalau pegang? Enggak. Itu bisa jadi itu apa ya? Kayak urat yang nggak pas tuh. Coba bawakan MAS rutin. Kalau bisa dibekam di samping-sampingnya. Oh, itu nggak apa-apa Pak ya, dibekam ada benjolan itu ya? Di samping-sampingnya. Oh iya, coba nanti. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Sama. Bu Naning, sendi pada lutut kaku, sakit sebaiknya minum apa? Minum gamat sama madu. Jangan lupa oleskan MHS. Kalau anak umur 5 tahun, kalau mau tidur jempol kakinya pegel, ikhtiar herbanya apa ya? Jempol kakinya pegel. Nah, tanya itu anaknya sering larian nggak? Capek nggak dia? Olesin aja MHS sebelum tidur. Itu insya Allah. Bu Netri Asari, saya mau tanya, ada tetangga sakit diabetes, udah lama harus selalu suntik insulin. Katanya kalau nggak suntik insulin badannya lemes, dia juga ngidap flek paru. Itu resep herbanya apa ya Pak? Terima kasih. Wah ini lumayan berat ya. Berikan namanya orang diabetes itu butuh kromium. Kromium itu ada di herba yang bersifatnya berwarna hitam. Ada sari kurma, ada habatus sauda, ada madu hitam, madu pahit. Nah, coba kasih salah satunya. Itu supaya dia punya tenaga, itu yang pertama. Yang kedua, kasih tenaga dari gamat. Gamat juga punya tenaga karena dia mengandung vitamin B. Vitamin B.
Gamat masuk, diabetes masuk, terus sarikuma masuk. Nah, suntik insulinnya dijeda. Misalnya kalau 2 hari sekali, besok 3 hari sekali, 4 hari sekali, sampai lama-lama tidak suntik insulin lagi. Jadi tapi jangan langsung di stop. Jangan stop, dijeda sehari, 2 hari gitu. Gitu ya. Oke. Tapi Pak, dah saya minumkan gamat oles MAS masih gatel-gatel. Ya iya, diolesin tadi Pak, pakai habat soda. Itu prokomin habat soda boleh atau prokomin propolis diolesin. Atau madu habat. Sembelit apa ada hubungan sama migrain Pak ya? Migrain maksudnya. Oh, sembelit itu bisa jadi penyebab migrain. Karena begitu ada sembelit, atau pas BAB itu ngejen, pas ngejen itu saraf di kepala ketarik. Bisa jadi migrain. Gitu. Maka sembuhkan maka sembuhkan sebelitnya. Minum Sienna zaitun. ya Pak ya? Sienna. Awalnya kalau ini sebelum minum apa minum zaitun dulu. Baru kalau kita ada minum zaitun, baru minum sienna, Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Itu mungkin bahasa kalian sudah cukup ya? Sudah ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup sekalian itu peluang 5S dari hari ini, tapi ini pertanyaannya lebih kepada konsultasi ya. Nah, insya Allah besok kita ketemu lagi malam besok itu di materi diagnosa tangan bagi Bapak sekalian yang sudah TP 200 poin boleh ikut. Nanti bisa boleh minta linknya ke saya atau ke mentornya masing-masing. Dan di akhir sesi ini sekalian, terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua yang sudah menyimak materi hari ini, dan kita tutup bersama-sama dengan baca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.